Iya, WhatsApp balik lagi ya kan. Balik lagi bareng Kapten Joy. Kali ini aku bakalan ngobrol bareng sama seorang atlet martial art. Terus dia sekarang beralih ke jalurnya ke personal training karena itu masih berhubungan ya, martial art, personal trainer itu masih berhubungan. Kok bisa sih martial ke PT personal trainer kok bisa masih berhubungan? Nanti kita bakalan bahas di sana. Dan buat kalian yang pengen tahu kiat-kiat diet versinya beliau, nanti bakalan dijelasin juga simpelnya diet seperti apa, diet yang bagus itu seperti apa, dan diet yang menyehatkan itu seperti apa, dan olahraganya itu seperti apa. Okay. Dan diet yang benar. Dan diet yang benar, oke? Jadi kita bakalan langsung ketemu sama teman kita satu ini. Oke, perkenalkan dulu. Perkenalan dulu. Beliau adalah namanya Setia. Beliau namanya Setia dan beliau adalah martial art dan juga personal trainer di FBP. Benar ya, Pak? Iya. Benar, di FBP. Oke. Jadi feature Bali Project. Badi. Oh, Badi ya? Badi. Body. Oh, udah ganti berarti. Badi Project. Jadi buat kalian yang belum tahu FBP itu apa, kalian searching di IG, itu ada di FBP-nya. Dan itu bergerak di bidang apa sih, Pak, FBP itu? Ya, yang jelas olahraga. Yang jelas olahraga ya. Oh iya. Olahraga. Masih sih tak tanya lagi sih. Apa nama IG-nya, Pak? FBP? FBP_Bali. Nah, FBP silakan underscore di-follow. Bali. Jadi silakan di-follow dan dilihat dulu. Kali aja kalian berminat langsung hubungin beliau nanti. Oke. Jadi di obrolan kali ini aku bakal ngebahas satu dari biografi Setia. Untuk di awalnya aku bakalan tanya, ada beberapa pertanyaan sih. Aku bakalan tanya kesibukan akhir-akhir ini apa, Pak? Selagi pandemi seperti ini. Ngajar sih. ngajar olahraga, terus latihan juga. Ya itu dua itu sih. Jadi belum ada lagi kegiatan lain selain ngajar sama apa? Sama latihan aja. Ya, pertandingan kan juga lagi. Jadi belum ada latihan untuk persiapan pertandingan juga. Oh, oke. Jadi biasanya kalau pertandingan gitu masuknya ke apa sih, kayak kompetisi Pemprov kah apa? Iya, kalau misalnya tarung derajat kan awalnya kayak wali kota cup, cup dulu seleksi di sana, baru tahun depannya nanti nih ya pokok. Gitu. Oh, jadi kayak jatuhnya kayak apa sih namanya? Kayak pelatnas gitu nggak sih? Bisa dibilang sih itu sih. Belum. Itu kan udah masuk rapor sama pon pelatnas. Oh, gitu. Jadi kasarannya masih di tingkat kabupaten. Ya, masih di kabupaten, masih di provinsi. Masih di provinsi ya. Oh, oke. Ini ngomongin karena dia basicnya martial art, yaitu di tarung derajat. Apa sih, Pak, sebetulnya tarung derajat ini, dan kenapa milih ke milik ke tarung derajatnya ini? Kan masalahnya kan banyak nih, kayak ada Muay Thai, kayak gitu-gitu, dan ada karate, pencak silat. Kenapa milih ke tarung derajat? Alasanmu apa, Pak? Milih ke tarung derajat ya. Jadi awal ceritanya tuh. Nah, ya, asik nih, seru nih. Simak ya, jangan sampai di skip. Jadi awal ceritanya dulu waktu tahun 2000-an, yang paling pertama ikut tuh orang tua. Oh, oke. Jadi berawal dari orang tua nih ya. Oke, terus? Aku dulu tuh silat sama basket. Silat sama basket. Akhirnya silatnya selesai, basketnya masih. Terus juga ikut tarung derajat pada saat itu tahun 2004. Oh, berarti awal ikut tarung derajat 2004? Ya, sama orang tua waktu itu juga. Oh, sama orang tua juga? Oh, oke. Latihan juga. Terus tempat pertama itu di Banjarantap, yang dekat sini kok, di Panjer. Oh, di daerah Panjer berarti masih ya? Panjer itu masih tempat latihan masih satu lah, sedikit lah. Masih sedikit, bisa dibilang masih sedikit banget ya? Itu awalnya itu tahun 2004, akhirnya lama-lama sampai sekarang orang tua pun masih juga sekarang. Oh, orang tua masih ikut, masih juga berarti? Oh, sama ngajar juga kamu ngajar sekarang. Oh, oke. Oh, berarti sampai orang tua juga juga ikut ngajar juga ya? Iya, ngajar. Oh, oke. Yang pertama kali ngajar, aku masih jadi anggota pada saat itu, dan setelah dia lama off juga derajatnya karena pekerjaan, akhirnya aku yang ganti ngajar. Oh,
Seru sih. Kalau kita kalau ngulik sampai Desember tahun depan ya. Kalau ngulik ini ya, panjang ini sejarahnya ini. gitu ya. Kalau mau dipanjangin ini bakalan jauh lebih seru nanti. Kalau buat kalian yang kepingin aku collab lagi sama Setia, bahas lebih dalam lagi mengenai di si Tarung Derajat ini, martial art yang menurut dia basicnya yang diperkenalkan oleh orang tuanya. Kalian komen di bawah dan jangan lupa subscribe sama like ya. Oke, untuk next pertanyaannya itu sudah berapa lama menekuni olahraga martial art Tarung Derajat ini? Lama, berarti dari 2004 sampai sekarang 2020. 16. 16 ya? 16 tahun. 16 tahun berarti. Berarti waktu masih sekolah, Pak? Iya, masih sekolah. Mulai- SMP. SMP apa SMA? Iya, sekitar SMA. Oh, Lupa aku juga. 2004 berarti. Saking lamanya ya, Bosku. Ini berarti hitungannya kayak martial art Tarung Derajat ini tadi udah kayak mendarah daging jadinya sih ya. Iya, nggak sih, kurang lebih kayak gitu ya. Iya, iya. Jadi karena udah terlalu cinta banget sama suatu pekerjaan ataupun hobi, itu bakalan bener-bener all out banget di situ sampai bertahan tahunan, lama banget ini sih. Terhitung lama banget kalau menurutku. Jadi oh ya, prestasi apa aja Pak yang udah didapat di saat di Tarung Derajat? Oh iya, ngomong-ngomong soal prestasi Tarung Derajat, dulu kan aku juga masih jadi atlet basket nih. Nah, Basketnya yang lebih kenceng daripada Tarung Derajat ya sebenarnya. Basketnya lebih kenceng prestasinya daripada Tarung Derajatnya. Jadi waktu itu basket dulu yang tak fokusin, Tarung Derajat tetap jalan, cuman pertandingan juga belum ikut. Nah, pada saat kena cedera lutut, pada saat pertandingan basket, recovery sebentar, basketnya stop, baru Tarung Derajatnya mulai ada prestasinya. oh gitu. Jadi Iya. sebelum hitungannya Tarung Derajatnya kayak prestasinya mulai naik itu Iya. saat ada itu loh ada ngedrop di Basket. olahraga yang lain. Olahraga yang lain. Jadi kayak Tarung Derajatnya kapok ke basketmu berhenti kan, aku sekarang yang diutamain. Nah, kasarnya kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Iya. Jadi kayak iri sini si Tarung Derajat. Akhirnya si Tarung Derajat punya panggung tersendiri di jati dirinya si Setia, dan akhirnya Tarung Derajatnya lah sampai sekarang juga masih jadi olahraga terfavoritnya dia berarti. Kurang lebih sih kayak gitu ya Pak ya, Iya. kurang lebih ya. Oke. Jadi fungsi untuk menekuni martial art sendiri dalam kurung itu si Tarung Derajat, selain untuk menjaga diri, membela diri, fungsi lainnya apa sih Pak? Ya, jelas untuk Yang paling signifikan dan benar-benar berpengaruh. menjaga kesehatan tubuh ya dengan olahraga dari Tarung Derajat. Karena Tarung Derajat tuh lumayan melatih fisik banget lah gitu. Karena dari pernafasan juga, otot juga gitu. Jadi lebih benar-benar bisa dibilang keras nggak sih? Keras iya, Keras ya. keras. Dibilang keras iya. Karena kita kontak fisik terus kan. Oh, oke. Kontak fisik terus. Jadi kita latihan juga zaman dulu masih di paving istilahnya, masih di aspal latihan. Sekarang kan udah Di ada rumput. matras. Oh, ada matras. Lebih Agak seru lah. ekstrim ya Pak ya dulu ya. Iya, Itu dulu. antara Tarung Derajat sama ini kayak akrobatik sebenarnya. Itu dulu kan masih yang peminatnya istilahnya kayak orang yang 20 tahun ke atas loh peminatnya. Ah, Peminatnya. oke. Jadi anak-anak dulu masih jarang, jadi masih benar-benar dibilang kasar enggak sih, lebih ke keras lah. Oh, Lebih ke oke. keras. Tapi sekarang sudah menyesuaikan karena lebih banyak diikuti perempuan dan anak-anak. Oh gitu, berarti sekarang kasarannya gini rule yang dulu sama rule yang sekarang berarti ada banyak pembaruan Iya, lah ya, banyak pembaruan. untuk menyesuaikan sama anak-anak muda yang udah banyak niat Iya, ikut lebih ke martial art seperti itu ya. lebih gitu ya? fokus ke olahraga prestasi. Oh, oke. Kalau dulu kan memang kita belajar Tarung Derajat itu untuk menjaga diri di jalan lah istilahnya. Iya. Gitu. Makanya latihannya luar biasa keras. Gitu. Ya benar. Jadi kalau untuk sekarang, untuk kalian yang masih minat untuk martial art selain karate dan pencak silat dan segala macamnya, Tarung Derajat boleh jadi salah satu pilihan untuk kalian, opsi untuk mencoba. Kali aja kan udah banyak nih, dan Tarung Derajat kan kalian belum tahu kayak gimana sih, kalian bisa DM ke Setia dan gimana tanya-tanyanya, dan bisa gabung juga sama langsung ke Setia juga bisa. Di sana banyak kalian bakalan digembleng untuk masalah fisik dan segala macamnya di sana untuk jadi
bisa dibilang untuk jadi petarung ataupun atlet yang handal nantinya. Gitu. Dengan tingkat safety yang udah pasti safety ya, karena ada trainernya juga dan diawasin juga, ada step-stepnya sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Nggak ngawur lah istilahnya, nggak cuma nonton YouTube. Jangan nonton YouTube lah ya. Itu latihan itu nggak ada di YouTube, men. Latihan itu real, men. Langsung sama trainer. Latihan di YouTube matamu picah, kadel. Nggak ono, Cuk. Ya oke. Dengar-dengar nih pernah jadi personal trainer di tempat gym ternama. Di mana dia? Dan kapan? Boleh sebut merek? Jangan deh kayaknya. Jadi ada satu gym di tempat kita syuting ini di Tukat Badung ini juga. Oh iya. Oh di Tukat Badung ya ternyata. Jadi mulai kapan itu, Pak? Tahun 2015. Jadi dulu awalnya aku tuh jadinya instruktur dulu. Instruktur cuma ngarang-ngarahin orang gitu, ambil alat, ini gerakannya kayak gimana sih yang benar kayak. Oh iya. Awalnya gitu. Terus baru lama-kelamaan kok aku makin tertarik lah istilahnya sama dunia ini ya. Dulu kan awalnya kan bodybuilding. Bodybuilding ya, binakan-binakan kayak gitu lah. Akhirnya aku tertarik, coba belajar lagi, oh ternyata harus belajar pola makan, harus belajar gerakan yang benar, yang baik gitu. Banyak lah, belajar juga soal nutrisi, gizi, kayak gitu. Jadi nggak segampang nonton di YouTube ya ternyata ya. Tak ulangin lagi ya, nggak segampang nonton di YouTube ternyata, men. Ada beberapa step yang mesti perlu kalian jalanin saat entah itu kalian mau beranjak jadi ke personal trainer ataupun kalian cuman latihan fisik di gym. Jadi nggak cuman nonton di YouTube ya, kalian harus mesti konsultasi juga sama personal trainernya juga biar gerakan ataupun nutrisi yang masuk ke dalam tubuh itu benar ya, Pak. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ya ojo ngawur, Cuk. Ngawur semburat. Iya. Kalau ngawur ngaco nih. Ini maaf nih sebelumnya. Pernah nggak sih, Pak? Ini sebetulnya nggak boleh ya, body shaming soalnya. Iya. Pernah nggak sih, Pak, di titik terberat badan itu berapa? Oh paling berat nih? Iya, paling berat. 2017 kemarin berarti 100 kilo. Wih, 100 kilo ya waktu cedera lutut itu dah. Oh jadi cedera masih lutut. aktif di atlet basket pada saat itu. Oh. Masih aktif di atlet basket, taruh derajat juga masih jalan. Jadi untuk pertandingan di Surabaya jatuh, kena cedera lutut, itu off total. Jadi off total tuh jadi kayak nggak jadi lost control ya, iya, untuk makan dan segala macamnya. Iya kan karena stres kan nggak bisa ngapa-ngapain. Iya sih. Oh Gerak nggak bisa. Iya benar. Jalan juga susah. Gitu loh. Selama berapa tahun itu, Pak? Sampai 2017 kemarin sampai pertengahan 2018 kan memutuskan untuk udahlah kembali lagi lah. Udah males lah punya badan yang berat banget. Iya kan waktu itu kacau banget. Maksudnya stresnya sampai dulu 2015 tuh belum ngerokok. Sama sekali belum ngerokok. Bahkan nggak, bukan basic perokok apa? Bukan basic perokok berarti ya. Akhirnya ngerokok kan mulai cedera lutut itu mulai belajar rokok karena rokok. Oh jadi berarti benar-benar nggak bukan basic perokok berarti Iya, hitungannya ya. Jadi perokok baru lah. Iya. Mengikuti gaya hidup. Noob banget sih. Iya. Iya. Alkohol juga kencang waktu itu kan. Oh iya, itu jadi secara nggak langsung rokok iya, makan iya, alkohol iya, jadi gadang iya, weh, udah tambah bengkak akhirnya ya, sampai di 100 kilo. Wih gokil ya, sampai di 100 kilo berarti. Jadi karena terlihat tinggi, jadi benar-benar terlihat gede banget jatuhnya. Jadi ya merasa kayak agak berat dikit gitu. Jadi nggak terbiasa dengan badan yang seperti itu, tiba-tiba kena badan seperti itu, jadi kayak ingu sendiri ya, kayak bingung sendiri gitu loh. Oh ya, jadi kan sebelum ke masuk personal training kan berarti kan di martial art, terus dari martial art perlahan martial art itu berarti udah sama basketnya juga berarti ya? Sudah basket duluan berarti. Basket duluan baru martial art, terus merambah ke itu personal trainer, terus
akhirnya apa gara-gara ketiga ini bisa apa jalan untuk mendirikan EBP nggak sih? Awalnya gini, aku melihat dari pengalamanku pribadi. Ya, kemarin juga karena sempat gendut, terus kena penyakit yang bikin urinku berdarah. Setiap kali buang air kecil, jadi urinku keluar darah terus. Jadi aku mulai dari sana berpikir, kok bisa ya umur semuda aku udah kena penyakit yang parah gitu. Dan juga ngeliat teman-teman yang lain, kok bisa ya umur 20-an, 30-an udah kena penyakit yang lumayan parah lah. Iya. Kayak diabetes, hipertensi, terus jantung dan segala macamnya. Disitulah berawal aku mikir, oke, aku bakal nggak lagi fokus ke bodybuilding kayak 2015. Aku mau larinya lebih ke istilahnya kalau bisa dibilang fungsional training lah. Jadi bisa olahraga pakai berat badan sendiri, pakai alat apapun yang ada di sekitar kita gitu. Oke. Nah, disitulah berawal aku berpikir untuk mendirikan Future Body Project. Oh, jadi awalnya itu dari karena kayak jatuhnya kayak keresahan diri sendiri aja sih ya. Kok umur segini udah ada penyakit gini sih? Apa sih yang salah dalam tubuhku? Jadinya kurang lebih kayak gitu ya. Jadinya mikirnya. Akhirnya tercetus. Ya kalau semua orang berpikirnya kayak dia kayak, waduh, aku sakit, aku harus bikin apa ya gitu. Kadang itu ada yang lolos, kadang aduh udah sakit, alah los aja sikat aja. Kadang banyak yang kayak gitu. Cuman jarang banget yang mau berpikir, kasarnya ini kita masih muda nih, under 30 lah hitungannya, berpikir aku mau kayak gini dong nanti. Udah kok bisa kayak gini sih, aku bakalan berubah biar jadi kayak gini. Tapi nggak nyangka ya dengan pemikiran bikin FBP bisa dari hobi jadi menghasilkan ya, kurang lebih seperti itu ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, jadi bisa menghasilkan kayak gitu. Itu sangat ada motivasi loh buat yang lain, teman-teman yang lain yang merasa badannya badannya agak gemuk kayak gitu. Itu jadi ada motivasi kok untuk gimana caranya bisa kurus ataupun ngikutin dietnya ala terserah lah, ala kayak gimana aja, yang penting kalian bisa menurunkan berat badan dan tidak merasa terbebani, kurang lebih sih seperti itu. Jadi kalau mau kurus ya ikutin FBP cuy, mantap. Terselip promo di konten ini. Oh ya, tadi kan udah diceritain nih beberapa awal berdirinya FBP kan jadinya kan. Terus kenapa tercetus ide FBP, dan maksudnya dalam arti FBP kenapa kok pakai nama FBP? Iya kan, namanya orang dari istilahnya komposisi badannya masih kurang baik, misalnya masih obesitas atau kegemukan. Makanya aku berpikir untuk buat tubuh masa depan gitu. Oh. Jadi aku pakai bahasa Inggris aja, Future Body Project. Oh iya. Oh iya ya. Future apa? Masa depan. Body badannya. Badan masa depan project dari produk badan masa depan. Oh iya. Boleh masuk. Jadi kan lebih ke prosesnya sih. Oh iya. Bagaimana untuk menggapai tubuh yang diinginkan gitu. Oke. Jadi proses itu penting, bro. Iya, proses itu sangat penting. Kadang orang nggak mau ngeliat prosesnya. Saat orang ngeliat, wih badannya kotak-kotak, jangan coba tahu, cok. Itu prosesnya kalian lihat, men. Seberapa berat mereka ngelewatin proses itu untuk ngejadiin badannya bisa seatletis itu, nggak terlalu gede, tapi dengan badan yang proporsional, sehat, berat badannya juga stabil, nutrisi juga semua pasti bakalan nutrisinya pasti dijaga. Start dari tidurnya juga jangan begadang. Aku padahal begadang sih. Aku masih begadang jujur. Kacau. Oh ya, terus dari udah berjalan berapa lama sih ya? Start Januari 2020. Baru banget. Start dari Januari 2020, 7 bulanan.
7 bulan. Iya. Ih, baru banget berarti ya. Baru banget ya? Baru banget. Cuman perencanaan ini udah lama banget, udah dari 2018. Tapi realisasinya baru di 2020. Jadi aku mau, misalnya sebelum aku buat, aku mau coba dulu apa yang aku pelajarin, istilahnya dari pelatihan, dari sertifikasi tentang gizi, nutrisi, olahraga. Jadi aku mau coba dulu di badanku sebelum aku ngasih orang lain. Oh iya paham. Itu aku coba dulu, aku aplikasikan dulu ke badanku. Iya. Habis itu aku kerja di gym lagi. Itu kerja di gym, aku ngasih sesuai kebutuhan dari klien yang ada di gym. Nah, di situ aku mulai belajar lagi. Jadi ada kesalahan juga di sana pastinya. Kesalahan aku perbaiki lagi. Nah, kalau sudah fix, misalnya sudah oke, baru aku buka. Buka sendiri. Jadi sebetulnya bisa dibilang perencanaannya mulai dari 2018. Berarti selama 2018 sampai 2020 itu 2 tahun itu berarti hitungannya riset ya? Iya. Riset untuk apa yang bakalan nanti tak terapin di proyekku nanti itu harus berjalan sesuai rencana dan risetku. Kurang lebih seperti itu ya. Benar. Jadi hitungannya udah terkonsep matang dan benar-benar terriset matang. Jadi nggak sembarangan Setia mendirikan Future Body Project itu nggak sembarangan. Dalam arti nggak sembarangan adalah dia benar-benar meriset apa yang diterapkan ke timnya, kliennya itu benar-benar harus berfungsi ataupun ngefek. Jatuhnya kurang lebih kayak gitu, harus ngefek. Kalau nerapin tapi nggak ngefek kan percuma. Berarti jadi mereka nggak ada ngawur. riset, ya ngawur jatuhnya. Dan ini tapi dia benar-benar meriset apa yang dia terapin. Kalau untuk gizi dan nutrisi yang ada di FBP itu Setia yang ngatur apa gimana? Oh, dari aku yang ngatur sih. Ngatur. Iya, dari aku yang ngatur semuanya. Jadi ketemu klien, dia ceritain semuanya pengalamannya dia, maksudnya dia pernah olahraga apa aja, aktivitas apa yang dia pernah lakuin, terus dia punya riwayat penyakit atau cedera atau enggak. Oh ya, terus gitu. Aktivitas kerjanya dia seperti apa, aktif atau enggak kerjanya, atau cuma duduk doang, terus tidurnya gimana, jadi semuanya diceritain lah. Oh iya. Dia. Aktivitas keseharian harus jujur diceritain ya. Harus Biar si personal trainer ini tadi bisa ngasih maksudnya ngasih solusi yang benar-benar ngefek nantinya buat dia, kurang lebih seperti itu. Jadi kan mengikuti, pola makannya dia nanti mengikuti. Jadi tidak bisa dari klien A disamakan dengan klien B. Nggak bisa. Jadi kasarnya nih ada 50 klien nih kasarnya ini. Dalam 1 bulan ada 50 klien. Berarti ke 50-nya itu tadi punya porsi nutrisi, gizi dan segala macamnya itu berbeda-beda ya. Beda-beda. Rata-rata beda-beda. Pasti rata-rata beda-beda. Kenapa? Aktivitasnya kan mereka beda-beda. Nggak mungkin, kamu harus makan ayam aja sama nasi aja. Kan nggak mungkin klien B juga sama kayak gitu. Bisa pukul jadi rata. Budgetnya dia bisa jadi kan lebih kecil. Otomatis dia makannya tempe sama nasi, kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Tapi itu aku nggak ngebayangin sih masih ribetnya minta ampun itu ngejadwal satu-satu. Ini jadwal satu-satu setiap orang. Oke, makannya pakai tempe, yang ini pakai ini. Yang ini satunya makannya pakai ikan laut, pakai daun singkong begini. Yang satunya begini. Wih, itu banyak banget itu. Dan setiap untuk ngontrolnya seperti apa? Nah, cara ngontrolnya mereka? Ngontrol sih lebih gampang sekarang ya, karena sekarang udah ada namanya aplikasi. Aplikasi untuk perhitungan kalori. Jadi aku tinggal lihat aja dia makannya apa aja di sana. Jadi udah ada aplikasinya, aku tinggal ngeliat aja. Oh, dia udah makan ini, tadi kalorinya sekian. Itu kalau kasarnya nih, aku nih ikut nih. Aku makannya ini. Aku harus ngelapor apa ya apa? Ya harus nanti setiap latihan ya dikasih tahu aja. Oh, gitu. Jadi setiap latihan harus jujur, kamu makannya apa. Jangan bilang kemarin makan kerupuk, tahu-tahu pas latihan bilangnya nggak ada makan kerupuk. Jangan kayak gitu. Jadi contohnya misalnya ada satu klien di Barat, kemarin aku makannya seblak loh, misalnya kayak gitu.
Nah, disitulah tugasnya personal trainer, bukan untuk melarang, tapi lebih memberikan solusi. Kayak misalnya, kalau bisa cheatingnya jangan sebelah, kalau bisa nasi padang. Yang lebih lengkap, ada ayam, ada sayurannya, ya kan, ada nasinya juga. Jadi lengkap, protein, serat, karbohidrat lengkap gitu. Daripada sebelah yang cuma gratis karbohidrat aja. Oh gitu. Gitu. Malah kasarnya gini. Malah lebih enak ya. Iya, malah dienakin ya, Pak. Iya. Jadi kita memberikan solusi yang lebih baik. Gitu. Jadi personal trainer itu bukan tidak boleh, gimana? Tidak ada hak untuk melarang klien untuk makan apa aja. Oke. Jadi sudah diatur, nanti tinggal klien yang mengolah sendiri mau makannya apa sebenarnya. Oh gitu. Iya. Aku mikirnya itu kayak nggak boleh makan ini, kue harusnya makan ini. Aku mikirku kayak gitu ya, karena aku nggak tahu ya, makanya aku ngobrol datengin narasumber biar kalian tahu obrolannya itu kayak apa aja, biar kalian paham isinya saat latihan ataupun bersama personal trainer yang bener-bener personal trainer itu kayak gimana. Aku nggak ngejelekin personal trainer yang ada di Bali ya, kalau ngelihat nonton video ini ya nggak. Cuman aku ngobrolin yang bener-bener real, ngobrolnya menurut mentornya FBP sendiri, bukan mentor yang lain-lain. Kalau mentor yang lain mungkin berbeda pendapat, tapi dia punya pendapat tersendiri. Pendapatnya dia menurut FBP seperti itu. Jadi ya boleh kalian ikutin, boleh kalau kalian ada saran juga boleh kalian komen, dan jangan lupa subscribe, dan jangan kalau kalian pengen tahu lebih dalam lagi, kalian langsung hubungin si Setia, oke? Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol santai tetap. Dan sudah berapa anggota? Ngobrol nih. Udah berapa anggota nih? Kan walaupun baru sih, tapi kita kepingin tahu juga udah masuk berapa anggota. Aku bingung juga berapa. Aku nggak pernah ngitung soalnya. Saking banyaknya. Udah banyak cuy. 7 bulan loh, padahal luar biasa. KL hampir 20 mungkin. Hampir 20. Jadi setiap hari full soalnya. Setiap hari full? Iya. Setiap hari. Jadi satu hari itu aku bisa ngajar 6 sampai 7 klien lah. Dalam waktu bersamaan atau enggak, selang-seling. Iya, selang-seling, jadi bedanya 1 jam. Oh gitu. Saya satu tempat misalnya kayak di Renon, aku bisa ngajar 4 sampai 5 klien. Jadi perbedaan saya jam 7 sampai jam 8 klien A, jam 8 sampai jam 9 klien B. Oh gitu ya. Jadi kalau yang di maksudnya kalau yang kayak di private gitu, kalau private klien gitu gimana tuh? Kalau private? Dalam arti private nggak di satu tempat, maksudnya dia beda-beda. Mau dong aku masnya ke rumahku gitu. Itu bisa berarti ya? Cuma sistemnya private. Oh, sistemnya memang private ya? Oh, oke. Apa untuk price-nya nih? Untuk price-nya aja. Aku nggak sebut nominal sih. Untuk price-nya yang private berbarengan di satu tempat dengan private dengan sendiri, benar-benar sendiri di rumahnya dia, kasarnya kayak gitu. Itu sama apa beda? Beda, jelas beda. Karena aku harus istilahnya kalau private yang beda tempat, misalnya di rumah itu aku harus setidaknya spending waktu sekitar 2 jam. Oh iya. Latihannya 1 jam, di jalannya 1 jam. Oh iya sih bener sih. Belum balik lagi ke tempatnya. Oh iya. Kurang lebih 3 jam itu PP jatuhnya kan, 1 jam ke sana. 3 jam, contoh kayak yang di Tabanan 3 jam. Wih, ada yang di Tabanan? Ada. 3 sampai 4 jam. Wancuk. Waduh, Cuk. Tabanan loh, dari rumahnya dia di Jimbaran. Dia lari ke Tabanan, coy. Wow, itu. Wow sekali itu. Itu berarti lumayan berarti hitungannya ya. Iya. Untuk per bulannya itu biasanya ketemunya berapa kali? Jadi aku ngasih paket 8 kali pertemuan sama 12 kali pertemuan. Oh, ya, 8 kali pertemuan itu 2 kali seminggu, 12 kali pertemuan itu 3 kali seminggu. Oh, simple sih ya sebenarnya. Enak dan ringan, nggak terlalu berat-berat banget dan nggak nyita waktu banget hitungannya. Cuma latihannya berapa jam, Pak? Dari 45 menit sampai 1 jam paling lama. Tapi ada sih lebih dari 1 jam. Oh, ada yang lebih dari 1 jam. Dia by request juga nggak sih? Ada. Oh, itu tergantung programnya juga. Jadi setiap orang program latihannya beda-beda, nggak akan sama. Oh iya sih, iya. Balik lagi ke takaran personal masing-masing bakalan berbeda-beda. Benar. Nanti kapan-kapan kita bakalan ngobrol ya sama yang hasilnya dari FBB, oke? Nanti kita bakalan ngobrol ya. Dari big sampai segini ya. Dia Seksi. kamera dulu ya, sampai seksi.
Itu di belakang dia. Nanti kita bakalan rampok-rampok lagi untuk yang hasilnya dari EBP. Nanti di pembicara yang selanjutnya. Oke? Dan oh ya, ngomongin si yang YouTube tadi sih ya. Ya, ngomongin si yang YouTube tadi. Belajar diet dari YouTube. Menurutmu seperti apa, Pak? Belajar diet dari YouTube, menurutmu seperti apa? Kayak dia fitness dari YouTube, terus dia makan makanan yang dianjurkan di YouTube, kasarnya ada, oh ini makan ini. Nah itu seperti apa, Pak, menurutmu? Jadi sebenarnya apapun dietnya, diet keto, mayo, apalah itu buah Herbalife lah, apalah itu. Bapak sebut merek. Hei, kita tidak disponsori. Sponsor kita hanya Sarkov hari ini. Iyalah diet-diet yang tersebar di masyarakat sekarang, apapun dietnya tetap mengacunya pada kalori. Oke. Perhitungan kalori. oke. Kalori itu apa? Kalori itu satuan energi. Jadi setiap makanan itu mempunyai satuan energi. Gitu. Jadi apapun yang masuk ke badan kita itu bentuknya adalah satuan energi atau kalori. Gitu. Jadi dasarnya adalah kalori. Intinya kalori. Gimana cara ngitung kalori? Sekarang udah ada di YouTube banyak banget cara ngitung kalori kayak gimana. Udah ada aplikasinya atau websitenya juga cara ngitungnya gimana. Jadi cari tahu dulu kebutuhan kalori kita berapa dalam sehari. Gitu. Jadi kalau mau tahu itu ada namanya TDEE kalkulator. Tinggal di searching aja di Google atau di mana bebas. Jadi tinggal ketik TDEE kalkulator. Tinggal dihitung aja di sana tinggi badan kalian, umur kalian, terus berat badan kalian saat ini. Terus aktivitas kalian di klik di sana aktif atau enggaknya, atau super aktif kayak atlet misalnya. Kayak gitu diklik aja, nanti tinggal dihitung aja. Oke. Gitu. Nanti tinggal keluar, tinggal lihat aja, oh kebutuhan kaloriku 2000 kalori misalnya sehari. Oke. Oh jadi ada kalkulatornya sendiri ya? Udah ada sekarang. Kalau dulu ya bingung. Kalau dulu bingung ya. Wih. Sekarang udah ada, gampang malah. Berarti hitungannya kalau orang yang fitness ataupun diet itu tanpa personal trainer atau PT dan dia ngikutin yang di YouTube itu bakalan efeknya seperti apa sih, Pak? Maksudnya dalam arti efeknya dia bakalan lebih balance atau malah ada yang jadi atau ya enggak atau kayak gitu. Kalau misalnya ngelihatnya maksudnya bahannya dari internet semua bisa. Cuman mungkin hasilnya agak lama karena mungkin kita yang sebelumnya salah, ini baru yang benar. Salah lagi, ini baru. Personal trainer kan langsung mengarahkan. Langsung mengarahkan sesuai dengan kebutuhannya dia. Gitu. Jadi benar-benar nggak akan melenceng. Nggak akan melenceng ke kiri kanan, dia terus lurus aja jalannya. Gitu. Paham. Mulai paham. Kita belajar di YouTube sendiri kan kadang-kadang kita salah, kadang-kadang tidak cocok latihannya, porsinya terlalu berat mungkin. Jadi kayak jatuhnya kayak kita latihan di YouTube kayak nggak ada efek sih maksudnya. Kurang lebih kayak gitu ya. Karena bisa jadi yang kita pelajarin kan karena kayak nggak ya bener tadi itu nggak porsinya, terus Nggak cocok sama badan. Terus kita kurang cocok lah, intinya kurang cocok kayak gitu. Jadi untuk belas pertanyaan nih, personal itu berbeda-beda secara otomatis, dietnya pun berbeda. Nah kalau dijabarin satu-satu kan panjang nih Pak, kasih tips dong bagaimana cara diet yang baik dan benar secara garis besar versi FBP sendiri. Secara garis besar ya? Ya, secara garis besar menurut Kalau FBP sendiri. kita ngomongin masalah sehat ya, kita ngomongin masalah sehat, bukan turun berat badan ya. Karena banyak yang turun berat badan belum tentu sehat. Ya. Pegang itu Dicatat. dicatat. Mudun tok tapi gak sehat podo ae cuk gatel. Jadi kalau kita ngomong bicara sehat, yang paling pertama kita pilih itu sumber makanannya dulu. Nah, satu sumber Makanan, contohnya sayurannya dari apa aja. Itu sumbernya coba kan udah banyak. Bayam, terus apa lagi, kali segala macamnya lah sayuran. Yang kedua
proteinnya. Protein tuh apa? Kayak tahu, tempe, telur, ayam, sapi, babi, mungkin bisa juga. Oke. Gitu. Tinggal dipilih aja sumbernya dari mana. Terus karbohidrat nggak kayak gulanya. Nah, apa karbohidrat tuh kayak nasi, ubi, gandum, oatmeal, atau apa lagi ya. Sekarang yang terkenal kayak shirataki, ada shirataki. Ya itu bisa juga. Jadi dipilih dulu sumbernya mau dari mana, karbohidrat dari mana, protein dari mana, seratnya dari mana. Oke. Itu yang kedua baru cara penyajiannya. Nah, ya cara penyajiannya nih. Nah, Kadang kebanyakan- banyak iya. orang yang agak salah di sini nih. Cara penyajiannya Iya. apa Pak menurut Pak? Cara penyajiannya sebenarnya tidak harus direbus. Tidak harus direbus, bisa diaplikasikan apapun. Asal jangan digoreng terlalu banyak minyak aja. Oh gitu. Jadi bisa pakai bumbu rempah-rempah apapun itu. Mau pakai sambal silakan. Karena itu bisa kok, bisa. Nggak harus yang direbusan benar-benar rebusan putih gitu, terus makannya sama nasi, nggak ada bumbu apa-apa, nggak harus kayak gitu. Jadi penyajiannya dipilih, mau ditumis, digoreng, dikukus, direbus, itu bisa semuanya. Yang penting nggak terlalu banyak minyak ya. Iya, jangan terlalu banyak minyak. Simpelnya gitu. Jangan terlalu Oh, banyak oke oke oke. Yang berbahaya kan sebenarnya minyaknya aja. Jadi kalau kita sudah menggoreng, minyaknya itu masuk ke dalam makanan, diserap ke dalam makanan itu. Oh, Itu aja sebenarnya. Iya, benar itu. Jadi kayak kesannya kayak itu ya apa? Kayak nutrisinya hilang, kita nyerap minyak malah. Kurang lebih kayak gitu ya, Pak ya. Iya. Kalau terlalu banyak minyak. Iya, benar. Istilahnya kalau bisa minyaknya diganti lebih baik. Oh, oke. Ada nggak sih opsi untuk ganti minyak? Kan udah banyak sekarang kayak dari bahannya kayak dari stevia, terus apa bunga-bungaan gitu, olive oil kan banyak banget tuh. Cuman ya jangan banyak-banyak juga ya kayak gitu. Oh. Jadi apapun yang berlebihan, mau buah, mau sayur, mau ayam, kalau udah berlebihan otomatis pasti nggak baik. Oh, Apapun yang berlebihan pasti nggak baik. Oke, sip. Berarti apapun yang berlebihan untuk diet itu nggak baik, dan jangan lupa porsi saat penyajiannya dan sumber nutrisi, serat dan karbonya juga tadi itu kalian juga perhatiin, mau dari mana udah dijelasin tadi. Kalau kurang paham nanti bisa mundurin videonya karena di sana udah dijelasin tadi lengkap, dan apa aja dari sumbernya juga udah lengkap juga tadi. Nanti juga tak tulis di deskripsi juga, nanti bakalan sama link FBP-nya juga tak tulis di deskripsi, jangan lupa. Dan oke, untuk obrolan sama Setia FBP kita sudahin di siang hari ini. Udah mulai panas coy ya kan, udah ngantuk ini, bangun pagi sekali kita ya kan. Jadi thank you Pak udah mau ngobrol sharing bareng tentang kesehatan. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Buat teman-teman yang masih pengen aku ngebahas sama Setia lagi untuk masalah kesehatan, ataupun langsung praktek di tempatnya si Setia, ataupun pas ada kliennya, kalian bisa tulis di komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komen. Oke? Dan thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.